Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi saat memutar kunci kontak mobil? Dalam video sederhana ini, kami akan menjelaskan semua langkah proses tersebut, mulai dari penyalaan hingga pengoperasian mesin pembakaran internal. Saat pertama kali masuk ke mobil, hal pertama yang Anda lakukan setelah mengenakan sabuk pengaman adalah memasukkan kunci ke saklar penyulut untuk menyalakan mesin. Ketika saklar dihidupkan, sirkuit listrik antara baterai dan motor starter ditutup. Starter motor merupakan elemen penting dalam sistem starter. Motor ini membuat mesin bisa mencapai RPM yang tepat sehingga bisa memulai pengoperasian mesin dengan tenaganya sendiri. Starter motor pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Starter motor terhubung ke roda gigi atau flywheel yang kemudian meneruskan gerakan ke poros engkol atau crankshaft. Siklus pembakaran terjadi di dalam silinder mesin sehingga starter motor terputus. Lalu, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam mesin dengan mengambil contoh mesin 4 tak umum. Mesin 4 tak merupakan contoh efisiensi dan sinkronisasi sempurna. Mesin ini mengubah ledakan yang terjadi di dalam ruang bakar menjadi gerakan. Tujuan mesin ini adalah memakai energi tersebut untuk menghasilkan gerakan dan mentransfernya ke roda sehingga kendaraan bisa bergerak. Semua terjadi di dalam silinder. Di sini, kita bisa mendapati ruang pembakaran tempat ledakan terjadi. Silinder pada dasarnya merupakan ruang tempat piston bergerak. Tujuan piston adalah mentransfer gaya dari gas yang mengembang di dalam silinder ke poros engkol melalui batang piston atau batang penghubung, sehingga gerak linier maju mundur piston diubah menjadi gerak melingkar yang bisa menggerakkan roda. Namun mari kita lihat proses ini lebih rinci dengan membongkar mesinnya. Istilah 4 tak mengacu pada siklus operasi mesin yang memerlukan 4 langkah piston. Langkah pertama, masukkan. Katup harus dalam posisi terbuka sementara piston menarik campuran udara bahan bakar ke dalam silinder dengan menghasilkan tekanan vakum melalui gerakan ke bawah. Rasio udara bahan bakar umumnya sekitar 14,7:1. Hal ini karena bahan bakar tidak bisa terbakar sendiri. Oksigen di udaralah yang sebenarnya menyediakan pembakaran bahan bakar. Apa yang terjadi setelah campuran udara bahan bakar berada di dalam silinder? Langkah kedua, kompresi. Selama tahap ini, katup masuk dan katup buang tertutup dan piston bergerak naik ke atas ruang bakar. Hal ini menyebabkan kompresi campuran bahan bakar udara yang volumenya berkurang 10 kali lipat. Pada titik ini, tekanan meningkat drastis karena molekul udara dan bahan bakar terkompresi saling bertabrakan dan suhu meningkat. Sekarang kita siap dengan ledakan. Langkah ketiga, pembakaran dan ekspansi. Saat puncak langkah kompresi, busi menyala memicu campuran udara bahan bakar yang terkompresi. Hal ini menyebabkan ledakan. Saat bahan bakar terbakar, ia mengembang, meningkatkan tekanan di dalam silinder dan mendorong piston ke bawah, menggerakkan putaran yang merotasi poros engkol yang akan mengubah energi ledakan menjadi gerakan putar. Sekarang mari kita lihat langkah keempat dan terakhir yang disebut pembuangan. Selama langkah pembuangan, piston kembali ke atas, sementara katup pembuangan terbuka. Tindakan ini mendorong campuran udara bahan bakar yang dipakai melalui katup pembuangan. Siklus 4 tak memang lengkap, tetapi tidak berhenti di sini. Pada kecepatan 6.000 RPM, siklus ini berulang hingga 50 kali per detik, menghasilkan 200 ledakan per detik di dalam setiap silinder mesin 4 tak ini. Pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang pasokan industri telah menjadikan JAES mitra yang berkualitas bagi beberapa perusahaan manufaktur otomotif terpenting. Menyediakan dukungan teknis bagi berbagai komponen industri yang dibutuhkan selama proses produksi berbagai jenis kendaraan. Dalam video berikutnya, kami akan menjelaskan mengapa mobil perlu mengganti persneling dan cara kerja transmisi manual.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, beritahu kami dengan memberikan like dan komentar. Anda juga bisa membagikannya dan jangan lupa berlangganan saluran YouTube kami. Cari tahu proyek kami berikutnya dengan mengunjungi situs kami, jaiscompany.com.